Jadi dan kalau di tulisan gue ya, juga di stand up gue bilang bahwa Pak Tamrin Tumagaola, sosiolog itu bilang bahwa FPI itu hadir gara-gara dua ormas Islam yang gede itu udah jauh sama rakyat, yaitu Muhammadiyah dan NU, jauh ke bawah. Mereka tuh elit-elit politik. FPI waktu itu deket ke rakyatnya. Setiap kali ini gue dengar dari Pak Tamrin Tumagaola. Dulu nih FPI nih tahun 2012 waktu itu kejadiannya. Kalau misalnya ada anak mau masuk ke sebuah sekolah, kemudian nggak bisa masuk, itu biasanya orang tuanya ke FPI minta surat, dibikinin surat sama FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk. Terlepas dari surat itu menakutkan bagi sekolahnya, tapi nolong warga gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang sakit, ini sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kata Pak Tamrin Tumagaola, pintu Panji pada saat Pilkada DKI tahun 2017, dia pendukungnya Anies Baswedan, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Dia pun juga bukan pendukungnya Pak Jokowi pada saat Pilpres tahun 2019, tidak ada masalah. Tapi narasi yang dibangun beberapa hari yang lalu, ini membahaya gitu. Bagaimana dia membela FPI, dikatakan FPI itu disayangi orang, disayang masyarakat karena banyak membantu, sedangkan NU dan Muhammadiyah tidak pernah membantu. Nah, ini kan bahaya. Dia memuji-muji FPI dengan mendiskreditkan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Ini bahaya. Dan saya sangat mengerti kalau dari NU dan Muhammadiyah protes keras atau menuntut Panji Pragiwaksono. Karena ini sangat menyesatkan gitu. Sahabat Indonesia, kita tahu Front Pembela Islam sudah menjadi ormas terlarang di bumi Indonesia ini. Nah, kalau Panji membela FPI, berarti artinya dia melawan pemerintah, melawan negara. Sudah ada ketentuan dari negara bahwa FPI dilarang hidup di bumi pertiwi ini. Kemudian Panji membela FPI dengan menjelek-jelekan NU dan Muhammadiyah. Nah, saya mendukung sepenuhnya dari teman-teman NU maupun Muhammadiyah untuk menuntut Panji Pragiwaksono. Karena orang ini bahaya. Dia social influencer, pendukungnya banyak. Kita harus mencegah orang-orang seperti dia membangun narasi yang serampangan. Kenapa? Itu diikuti oleh pendukungnya dia. Ini bahaya. Dan negara juga harus bertindak keras gitu. Jangan sampai social influencer seperti ini berbicara sembarangan gitu. Bagaimana organisasi besar NU, organisasi Islam terbesar di dunia, kemudian ada Muhammadiyah, organisasi yang sangat terhormat, dilecehkan oleh Panji Pragiwaksono. Ini luar biasa, seolah-olah NU Muhammadiyah tidak pernah membantu masyarakat. Ini kan menyesatkan ini. Luar biasa. Ini Panji ini harus berpikir bahwa kalau dia seorang stand up comedy, seorang social influencer, harus berbicara dengan data dan fakta. Ya, jangan menciptakan hoax, jangan melecehkan organisasi lain. Kalau Anda mendukung FPI, silahkan, tapi tidak perlu dibangun narasi di publik. Ini bahaya. Mendukung FPI sama saja dengan kita mendukung PKI. Dua-duanya terlarang. Sama juga kita mendukung HTI. Tiga organisasi adalah organisasi terlarang di Republik ini. Jadi, sahabat Indonesia, kita harus selektif. Ya, memilih social influencer ini menjadi panutan atau tidak. Dan yang terpenting, kita harus mengecam keras Panji Pragiwaksono. Ya, NU dan Muhammadiyah serta pemerintah dalam aparat keamanan harus bertindak. Jangan sampai orang seperti ini membangun narasi yang menyesatkan dan kemudian diikuti oleh pengikutnya. Ini bahaya. Demikian pesan saya tentang Panji Pragiwaksono yang menurut saya sangat menyesatkan. Mudah-mudahan sahabat Indonesia sependapat dengan saya dalam membangun perspektif. Jangan sampai ada hoax yang berkeliaran di Republik ini, kita biarkan begitu saja.